Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halokum insyaallah bi khair kullu. Ya, insyaallah hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin ya. Masih dalam kitab Faid Muslah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah, manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi minad din. Bahwasanya beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya itu memiliki manzilah, memiliki martabat dalam agama. Wa tauhidullah bihi haq asma'it tauhid ats-tsalatsa. Tauhidur rububiyah, tauhid uluhiyah, wa tauhidul asma' wa sifat. Maksudnya tauhid itu dibagi tiga. Ketika kita meyakini bertauhid kepada Allah, maka itu dibagi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid zat Tuhan, ketuhanan, tauhid uluhiyah, tauhid penghambaan atau beribadah, tauhid ibadah, wa tauhidul asma wa sifat. Ya, bertauhid kepada apa? Dengan nama-nama dan sifat Allah. Al-itsbatu ma athbatallahu li nafsihi wa ma thabata bihi nabi min asma wa sifatihi min ghairi takyif wa ta'til wa tahrif. Bahwasanya apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat, yaitu kita beritsbat, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam nama-namanya dan sifatnya. Allah menetapkan bahwasanya dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita tetapkan namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tetapkan dia memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahmah, ya, maka kita tetapkan seperti itu. Wa ma thabata bihi an-nabi min asma wa sifati, dan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW min ghairi takyif. Kita jangan tanya gimana ya, gimana wujud Allah, gimana Allah mengatakan Al-Malikul Quddus, ya, Allah Maha Suci, Raja dan Suci. Apa di mana kerajaannya? Gimana maksudnya suci? Min ghairi takyif. Maka tidak ada takyif, itu menanyakan bagaimana, ya. Wa ta'til, tidak melewati atau tidak mengabaikannya. Wa tahrif, dan tidak melencengkannya. Jadi kalau misalnya kita Allah mengatakan, ya, misalkan Al-Hayyul Qayyum. Qayyum itu yaitu apa? Berdiri. Gimana berdirinya, gimana? Gitu ya. Atau tahrif, berarti berdiri dengan satu kaki. Nah, itu tahrif. Ya, artinya di sini kita tidak mentakyif, tidak membagaimanakannya, tidak ta'til, tidak mengabaikannya, atau ya sudah qayyum karena Allah tidak punya kaki, maka kita mengabaikan sifat itu, seakan-akan sifat itu tidak ada atau tidak memiliki makna. Itu ta'til. Dan juga menurut tahrif, tidak ya, melencengkannya. Kalau takyif itu berarti tadi misalnya Allah al-qayyum, berdiri, zat yang berdiri gitu ya. Gimana berdirinya Allah ya? Itu takyif. Ta'til, Allah kan nggak punya kaki, nggak kelihatan kakinya di muka bumi ini. Maka apa? Maka itu hanya sebatas makna, tapi hanya sebatas nama, tapi tidak ada maknanya. Itu ta'til. Ya, mengabaikan maknanya, ya udah, itu ya hanya sebatas tulisan saja, selesai gitu ya. Tahrif itu melencengkan maknanya. Berarti Allah berdiri dengan satu kaki, gitu, misalkan seperti itu. Famanzilatuhu fid din 'aliyah wa ahamiyatuhu 'azimah wa la yumkinu ahadan an ya'budallaha 'ala al-wajhi al-akmal hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi wa ta'ala wa sifatihi wa ya'budahu 'ala basirah. Ya, maka kedudukannya ini dalam agama tinggi sekali. Kenapa? Karena kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah, gitu kan? Wa la yumkin ahadan an ya'budallaha 'ala wajhi al-akmal hatta yakuna 'ala ilm bi asma'illahi wa sifatihi. Susah ketika kita beribadah kepada Allah tapi kita tidak paham apa makna dan sifatnya bagaimana, ya. Kita paham sifatnya seperti apa, kita susah untuk menghamba beribadah alam ajil akmal, sempurna-sempurnanya ibadah. Ya, kenapa? Agar apa? Liya'budahu 'ala basirah, agar berhamba beribadah kepada Allah dengan basirah, dengan akal juga, itu nyala itu akalnya. Jadi turn on, akalnya dinyalain itu otak kita itu, sehingga kita ibadah itu khusyuk, tidak hanya sebatas
Ayo sudah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Tidak. Tapi saat kita beribadah, kita baca Quran, itu otak kita, akal kita nyala, set gitu. Oh, maknanya seperti ini. Allah pengen seperti ini. Kenapa ya ada makna-makna, misalkan ada ayat-ayat situ diakhiri dengan innahu watawwabur rahim, innahu waghafurur rahim. Kenapa ya diakhiri, satu lagi ada diakhiri dengan misalkan al-aliyul alim. Jadi itu kan rahasia-rahasia. Nah, itulah yang kita kita tidak mempelajari tafsirnya, tapi kita mempelajari tentang makna-makna ya, atau kaidah-kaidah tentang tauhid ya, sifat dan nama Allah, nama dan sifat Allah. Wa hadza yasma'u du'aul masalah wa du'aul ibadah. Nah, ini menarik. Ya. Oh, wa qala Allah Ta'ala lillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki sifat-sifat yang husna, nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka doalah kalian dengan mencantumkan nama-nama Allah. Ya Rahman, ya Ghafur, ya Malik, ya Muhaimin, misalnya. Ya. Maka cantumkan itu ketika doa. Wa hadza yasma' du'aul masalah wa du'aul ibadah. Dan ini termasuk ketika kita ada masalah kita berdoa, atau ketika kita memang sedang beribadah, kita sujud, ruku misalkan, atau ketika kita membaca Quran, benar tercantumkan nama-nama Allah. Fa du'aul mas'alah, ini berkaitan dengan doa. Ya. Fa du'aul mas'alah an tuqaddim baina yaday matubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban mithla an taqul ya ghafur ighfirli, ya rahim irhamni, ya hafiz ihfazni. Fa taqul ya syadidul iqab irhamni, ya rahman tub lil kafirin. Jadi pada ini berdoa itu ada dua biasanya. Doa itu ada dua. Fa du'aul masalah, doa ketika kita ada masalah. Ya Allah, saya ada masalah, saya terlilit hutang. Ya Allah, saya ada masalah, bapak saya sakit. Ya Allah, saya ada masalah, saya terlilit pinjol. Ya Allah, saya ada masalah, saya belum dapat pekerjaan. Ya Allah, saya ada masalah, saya belum mendapatkan anak. Ya Allah, itu doa masalah, masalah kehidupan kita sehari-hari. Ya. Antaqadim baina yaday matlubak, apa yang engkau mau ya Allah, saya belum punya anak, maka saya ingin punya anak, dikaruniailah saya anak ya Allah. Bapak saya sakit ya Allah, berikan kemudahan dalam penyembuhannya ya, penyembuhan yang paripurna. Jadi kita minta apa saja kepada Allah, nah, maka disertai dengan nama-nama Allah. Misalnya tadi saya terlilit pinjol, antara goni ya, engkau lah maha kaya. Bapak saya sakit, anta syafi, engkau lah penyembuh orang sakit, antar rahim. Ya Allah, saya punya dosa besar ya Allah, kemarin saya telah melakukan berzina gini-gini. Ya Allah, anta tawwabur rahim, anta tawwabur rahim misalkan. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita doa, tidak sebaliknya ya. Wa innallaha syadidul iqab, berarti apa? Oh, syadidul iqab, ya syadidul iqab, syadidnya hukuman. Irhamni ya Allah, ya Allah, ya syadidul iqab, irhamni. Bukan seperti itu. Atau mungkin ya Rahman, ya Allah, itu ada orang-orang kafir dibombardir di Rusia, Ukraina misalkan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, berikanlah mereka taubat. Tidak, kenapa? Ya mereka kafir. Ya, surat aku ya Rahman tub lil kafirin, ya Tawwab tub lil kafirin. Ya, bukan berarti kita nggak belas kasihan, tapi tidak, maksudnya adalah ini berkaitan dengan akidah ya. Wa du'aul ibadah anta ta'abbad lillahi ta'ala bimuqtadha hadhihi al-asma' fataqum bit-taubah ilaihi li'annahu tawwab wa tadhkuruhu bilisanik li'annahu sami' wa tata'abbad lahu bijawarik li'annahu absir wa tahsyahu fi sirr li'annahu latiful khabir. Maka yang dimaksud dengan doa ibadah, doaul ibadah, atau ta'abbud yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, atau ta'abbud lillahi ta'ala, kamu beribadah kepada Allah Ta'ala bimuqtada hadhihi asma,
dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan ada pengaruhnya atau ada asarnya di nama-nama ini. Misalkan fatakum bitaubah ilahi annahu tawwab. Kamu bertobat kepada Allah karena siapa? Karena Allah tawwab. Allah Maha mengampuni taubat. Ya, Allah yang memiliki taubat. Voucher taubat itu hanya di Allah. Kemudian engkau meminta ampun li'annahu ghaffar. Engkau meminta ampunan karena dia adalah seorang yang ghaffar. Ya, engkau meminta rahmat karena dia adalah seorang yang rahman, seperti itu. Tadhkuruhu bilisanik li'annahu sami'. Engkau mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena dia apa? Sami'. Wa tata'abbad lahu bijawarik. Ya, engkau beribadah sembunyi-sembunyi, misalkan nih 1 juta buat kamu makan misalkan, ya, sedekah sembunyi-sembunyi li'annahu basir, karena dia maha melihat. Di ruang gelap kalian berdoa beribadah karena dia maha melihat. Wa takhsyahu fis sirri li'annahu latiful khabir. Ya, sama seperti itu. Jadi bagaimana kita beribadah dengan, maksudnya berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah yang ada muqtadha, ada pengaruh, ada peran nama-nama sifat, ada peran di situ, yaitu apa? Pertama, fadu'aul masalah, ketika kita ada masalah kita sampaikan dengan nama-nama Allah. Ya, termasuk juga itu nama-nama Allah itu juga kita meminta keberkahan dengan nama-nama Allah juga. Ya. Kemudian yang kedua yaitu fadu'aul ibadah, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan sesuatu, ya, karena tadi ada sesuatu, oh ternyata Allah itu latiful khabir, ternyata Allah itu al-alim, ternyata Allah itu al-basir. Makanya kita apa? Kalau kita ibadah sendiri, misalkan kita salat malam khusyuk sedih berdoa li'annallahu basir. Kalau kita apa namanya, zikir dengan dalam hati atau misalkan hanya seperti itu, li'annahu sami'. Jadi ada kaitannya, ada korelasi dengan apa? Dengan nama-nama Allah Ta'ala, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian Fasabu ta'lif hadzal kitab. Dalam kitab ini penulis menuliskan, kenapa penulis menulis kitab? Wa min ajli manzilati hadhihi ilm wa min ajli kalamin nas fil haqq fihi bil haqqi taratan wa bil batil nashi' anil juhl wa ta'assub taratan. Jadi ada beberapa manusia yang dia itu jahil atau dia enggak paham, bodoh, ya. Ada juga yang karena dia fanatik buta, dan maka dari itu buku ini menunjukkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, insyaallah di pertemuan depan kita masuk ke pembahasan kaidah pertama, ya. Al-fasl awal qawaidu fi asma'illah, ya, al-qaidah al-ula. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kaidah yang pertama, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.